Taruna Muda Afan Hidayat NIT 2120011, Prodi TP 1A. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tutorial membuat GPK dengan aplikasi JTrain Graph dan menyisipkan jadwal KLB di dalamnya. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah dasar operasi kereta api dengan dosen pengampu Bapak Arif Darmawan. Baik, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu GPK. Menurut PM 35 tahun 2011 tentang tata cara dan standar pembuatan grafik perjalanan kereta api, GPK memiliki makna atau pengertian adalah pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat, bersilang, bersusulan, dan berhenti yang digambarkan secara grafik untuk pengendalian perjalanan kereta api. Dan dalam penyusunan grafik GPK tersendiri disusun menurut jumlah kereta yang beroperasi, kecepatan yang diizinkan, relasi asal dan tujuan, rencana persilangan dan penyusunan. Juga perubahan yang dilakukan pada GPK dapat terjadi jika ada prasarana perkeretaapian yang sedang dalam masa perbaikan, jumlah sarana perkeretaapian, kebutuhan angkutan yang berubah atau mengalami fluktuasi pada saat waktu-waktu tertentu, dan beberapa keadaan yang memaksa hal tersebut terhenti, seperti adanya peristiwa BLB atau berhenti luar biasa, KLB atau kereta luar biasa, PL atau peristiwa luar biasa, PLB perjalanan luar biasa, dan PLH peristiwa luar biasa hebat. Baik, langsung saja menuju ke pada tutorial bagaimana cara membuat GPK. Pertama-tama kita mencari lembar GPK KI tahun 2017 dengan rute Kertosono Tulungagung, yang dimana dalam lembar GPK ini kita jadikan sebagai acuan untuk kereta-kereta yang akan dimasukkan kepada GPK itu. Bisa dilihat di sini. Ini adalah nama-nama stasiun yang ada pada lembar GPK tahun 2017. Ada stasiun Kertosono, Purwosari, Papar, Minggiran, Susuan, Kediri, Ngadiluih, Keras, Mujang, dan Tulungagung. Dan di sini juga ada beberapa kereta seperti kereta 96, 156, 92, dan 12. Juga ada beberapa kereta fakultatif. Namun pada kesempatan kali ini kereta fakultatif tidak kita masukkan. Kita hanya memasukkan beberapa kereta-kereta yang memang sudah tertera pada lembar GPK menurut tahun 2017 ini. Bisa dilihat, ini adalah jadwal dari kereta 96. Ini di sini ada tanda anak panah yang menandakan jalannya kereta tersebut dari stasiun Kertosono menuju ke stasiun Tulungagung. Langsung saja menuju ke aplikasi JTrain Graph ini. Di sini pertama yang harus kita lakukan adalah menambah stasiun sesuai dengan stasiun-stasiun yang ada pada lembar GPK tahun 2017 tadi.
Yang pertama di sini ada stasiun Tulungagung. Cara menambahkannya itu kita tulis dulu kilometernya sesuai dengan GPK 2017. Misalnya kita pilih 200. Dan nama stasiunnya di sini. Kita tulis enter. Nah, otomatis langsung menambah di nama stasiun dan kilometer di stasiun tersebut. Kita masukkan semua nama stasiun sesuai dengan lembar GPK tahun 2017 tadi. Setelah masukkan semua nama stasiun sesuai dengan lembar GPK tahun 2017, di masing-masing stasiun itu memiliki beberapa trek sesuai dengan kapasitas stasiun tersebut. Nah, untuk menambahkan trek-treknya, sudah dapat dilihat di sini. Stasiun Tulungagung memiliki 3 trek. Stasiun Kertosono memiliki 5 trek, dan stasiun-stasiun lainnya yang bisa dilihat di sini memiliki 1 hingga 5 trek. Setelah membuat daftar nama stasiun sesuai dengan GPK 2017, kita beralih kepada timetable. Di sini merupakan kumpulan dari jadwal waktu keberangkatan setiap kereta hingga pemberhentian kereta tersebut, atau dari waktu stasiun keberangkatan hingga ke waktu stasiun terakhir atau pemberhentian. Ini juga berdasarkan pada lembar GPK tahun 2017. Saya lihat di sini kereta 96 Srengger Kertosono disesuaikan dengan jam-jamnya ada di lembar GPK 2017 ini. Kembali lagi ke JTrainGraph. Untuk menambahkan kereta pada timetable ini, kita bisa klik pada bagian edit plan ini, edit plan pada timetable, dan klik add trains atau tambahkan kereta. Kita bisa mengetikkan nama kereta, misalnya KA 92 KUP. Setelah terdapat kolom untuk jadwal keretanya, baru kita masukkan jam-jam keberangkatan maupun pemberhentian pada kereta itu. Nah, ini semua merupakan jadwal yang tertera pada atau sesuai pada lembar GPK tahun 2011. Ada KA412, KA182, KA142, KA175, KA42, KA172, dan seterusnya sesuai dengan lembar GPK tahun 2017, sehingga diperoleh dengan hasil ini. Dan ini jam beroperasinya dari jam 00 hingga jam 08.00. Setelah membuat GPK menurut lembar GPK tahun 2011, selanjutnya kita akan membuat jadwal KLB atau kereta luar biasa sesuai dengan perintah tugas dari tugas dasar operasi. Di sini saya masukkan KLB saya dengan NIK saya.
dinamakan KLB 2120011, yang dimana saya mendapatkan jadwal keberangkatan KLB saya dari stasiun Kertosono menuju stasiun Tulungagung dengan jadwal keberangkatan pukul 07.23. Caranya sama, yaitu dengan pertama-tama kita edit plan pada tabel yang heading Kertosono for Tulungagung. Ini kita add range, tulis KLB. Setelah itu, untuk mendapatkan waktu-waktu ini, waktu-waktu KLB yang diberangkatkan pada pukul 07.23, kita menggunakan rumus yang ada pada Excel. Kita buka Excelnya. Nah, ini dia. Pada Excel ini sudah tertera beberapa peraturan-peraturan di sini dengan keberangkatan dari stasiun Kertosono menuju ke Tulungagung. Yang dimana pada tabel-tabel pada rumus Excel ini sudah tertera nama stasiun, posisi dari stasiun, jarak antar stasiun, kecepatan umum dari sarana tersebut, VI 85% yang sudah ditentukan pada perintah soal, waktu tempuh, waktu tunggu untuk keberangkatan sarana, waktu akselerasi, waktu pengereman atau deselerasi, dan keberangkatan. Untuk mengubah ataupun menentukan waktu-waktu untuk KLB, kita hanya dilakukan dengan mengubah tabel pada atas ini sesuai dengan jadwal yang kita peroleh untuk membuat KLB tersebut. Misalnya 07.50, otomatis kolom-kolom di bawahnya akan menyesuaikan sesuai dengan waktu tempuh dan waktu TATR ini dari rumus tabel ini, dan kita kembalikan lagi sesuai dengan waktu yang diperoleh saya, yaitu 07.23. Ini sudah sesuai dengan TATR nya 07.23, terus ke bawah hingga sampai pada stasiun Tulungagung pada pukul 09.12 nantinya. Kembali lagi ke aplikasi JTrain Graph. Setelah mendapatkan jadwal pada Excel yang dibuat tadi, kita masukkan seluruh waktu-waktu yang sudah tertera pada Excel pada kolom KLB 2120011 dan diperoleh ini. Peroleh ini seluruhnya dari berangkat dari stasiun Kertosono menuju ke stasiun Tulungagung. Dari stasiun Kertosono berangkat pukul 7.23 dan sampai pada stasiun Tulungagung pada pukul 9.12. Nah, setelah mendapatkan timetable seperti ini dan juga memasukkan jadwal KLB yang sudah ditentukan, kita harus mengecek apakah ada kesalahan ataupun error pada GPK ini dengan cara masuk kepada menu cek. Nah, di sini menu cek kosong, berarti pada timetable yang telah saya buat itu tidak ada kesalahan ataupun error yang terjadi. Nah, bagaimana caranya jika terjadi error pada timetable yang telah kita
kita buat. Kita misalkan kita ubah dulu timetable yang telah saya buat untuk memberikan contoh jika terjadi error. Kita ubah misalnya di stasiun Purwosari. Di camp Purwosari kita ubah ke track 2. Kita cek ada error, ternyata tidak ada. Kita ubah ke KLB. Ya, di sini tidak ada error yang terjadi. Biasanya jika terjadi error pada kolom security ini akan muncul indikasi apakah di situ tingkat kesalahannya, apakah hanya peringatan, warning ataupun error kesalahan. Bisa ada konteks di mana menginfokan keretanya dan error message. Error message ini menginfokan tentang apa kesalahan yang dimiliki oleh kereta tersebut, dan yang terakhir adalah solution proposal ataupun solusi untuk kereta tersebut agar mampu berjalan. Biasanya di error message ini tertera apakah ada kesamaan jalur sehingga terjadi tabrakan ataupun kesamaan pada waktu, dan solution proposal memberikan solusi untuk adanya error message. Setelah kita membuat timetable dan ngeceknya tidak ada info warning, peringatan ataupun error, kita bisa melihat grafik yang telah kita buat sesuai dengan timetable pada menu trend graph ini. Bisa kita cek sini, dan untuk melihatnya lebih jelas kita bisa mengekspor grafik yang telah kita buat ini dengan cara klik pada bagian export yang bergambar kamera ini, lalu klik export image file. Kita beri nama IP+2 nama save. Bisa kita lihat ini merupakan GPK yang telah kita buat, dan ini merupakan LB yang telah kita buat dengan jadwal keberangkatan pukul 07.23 dari stasiun Kertosono menuju ke stasiun Tulungagung pada pukul 9.12. Mungkin
cukup tutorial kali ini tentang cara membuat GPK menggunakan aplikasi JTrain Graph, juga cara menambahkan jadwal KLB atau kereta luar biasa pada GPK tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.